Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah hati dan pikiran kita kembali kita tujukan kepada Rabbul Alamin. Kita renungi keagungan dan kebesaran sifat Allah, kekuasaan dan rahmat yang selalu diberikan kepada kita manusia. Bagi hati yang hidup, pasti ia selalu merasa puas dan gembira serta bersyukur atas segala nikmat yang telah dicurahkan kepadanya. Rasa syukur yang dapat menumbuhkan kesadaran, sadar apa yang dikatakan bahwa ini dan itu adalah milik saya yang pada hakikatnya adalah titipan Allah semata-mata. Bahkan nyawa yang ada pada kita juga merupakan milik Allah. Kita hanya sebagai hak pakai saja. Dengan demikian, insya Allah akan timbul dari jiwa kita rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus memahami bahwa semua makhluk yang berada di alam ini tanpa terkecuali semua akan mengalami kematian. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak ada satu makhluk pun Allah ciptakan secara abadi atau kekal selamanya di dunia ini. Tidak ada pandang bulu apakah dia orang baik, durhaka, kuat, kaya, miskin, atau berpangkat, raja, rakyat jelata, semuanya pasti akan mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa imitta fahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Yang artinya kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu Muhammad, maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Quran, surat Al-Anbiya, ayat 34 sampai dengan 35. Dengan mengingat mati, seorang pasti akan mengakhiri perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ayat di atas Allah telah memberi pemahaman kepada kita bahwa semua manusia pasti akan mati, dan sebelum mati manusia pasti akan diuji dengan berbagai ujian. Suatu ujian yang membuat kita tidak senang, seperti sakit, kemiskinan, dan kematian. Selain itu, kita juga diuji dengan kebaikan dan kesenangan, seperti kekayaan, harta yang banyak, dan ilmu yang kita miliki. Maka
kita sebagai orang beriman semua hal itu perlu disadari bahwa kehidupan di dunia ini adalah sementara. Di akhirat kita akan bertemu dengan kehidupan yang sebenarnya lagi kekal dan abadi selama-lamanya. Manusia tidak akan sampai di akhirat sebelum melalui kematian. Karena itu, kematian merupakan keharusan yang tidak dapat ditolak dengan apapun dan oleh siapapun, meskipun dia berada di tempat persembunyian yang atau berada di benteng yang kuat. Kematian akan tetap mendatanginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun." Yang artinya tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurnya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Quran surat Yunus ayat 49. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna min fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Artinya, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surat Al-Jumu'at ayat 8. Dalam surat An-Nisa ayat 78 juga disebutkan, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Yang artinya, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Quran surat An-Nisa ayat 78. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Cukup ayat di atas menjadi dasar pemahaman, penyadaran bagi kita. Sering pula kita saksikan bagaimana perjalanan seseorang menuju kematiannya, berbagai macam nampak keadaannya, sedangkan kita yang hidup tidak mengerti dengan yang dirasakan. Namun kita sebagai orang yang beriman percaya betapa sakitnya derita orang sedang dicabut nyawanya. Maka marilah sejenak kita buka kembali sejarah kematian Nabi Idris alaihissalam. Dikisahkan saat Nabi Idris alaihissalam didatangi oleh malaikat Israel. Nabi Idris alaihissalam bertanya, "Wahai malaikat Israel, apakah lantas apa maksud kedatangan engkau kemari? Adakah engkau ingin mencabut nyawaku?" Malaikat Israel menjawab, "Tidak Idris, saya datang memang untuk mengunjungimu karena saya rindu dan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan saya." Nabi Idris alaihissalam bertanya kembali, "Wahai Israel, saya punya satu permintaan dan tolong kabulkan. Tolong cabut nyawa saya dan minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan nyawa saya. Saya hanya ingin merasakan sakaratul maut yang banyak orang katakan sangat dahsyat." Malaikat Israel menjawab, "Sesungguhnya saya tidaklah mencabut nyawa seseorang pun melainkan hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan sang Nabi Idris alaihissalam dan malaikat Israel pun mencabut nyawa Idris alaihissalam saat itu juga. Malaikat Israel menangis melihat sahabatnya merasakan kesakitan sakaratul maut. Setelah meninggal, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris alaihissalam.
Setelah hidup, Nabi Idris menangis sejadi-jadinya. Dia tidak bisa membayangkan jika manusia-manusia lain mengalami sakratul maut dengan kedahsyatan yang sama. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan di dalam hadisnya yang artinya sakitnya sakratul maut itu seperti 300 kali sakitnya tusukan pedang. Hadis riwayat Ibnu Abu Dunya. Maka sudah seharusnya kita memperbanyak mengingat mati agar kita selalu berhati-hati hidup di permukaan bumi ini. Dan dengan mengingat mati, seorang pasti akan mengakhiri perbuatan maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala serta lebih giat bertaubat menuju ampunannya. Semoga kita semua dipanjangkan usianya, sehat, lancar rezeki, dan selalu dalam keadaan taat. Serta jika sudah sampai waktunya, kita diberi kemudahan dalam menghadapinya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bid-dinil qawim wa hadana ila siratil mustaqim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyul karim ar-raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, i'lamu annahu la anfa' lil insan fi hadzal zaman min thalathi khisal as-sadaqah sirri wal ijhar wal istighfar ana al-laili wa atrafan nahar wa kathratis salah 'ala an-nabiyil mukhtar fas-salatu 'alaihi sallallahu alaihi wasallam min a'zamil qurbat wa afdalit ta'at wa min aqrabit turuqil musilah ila rabbil bariyat faqad amarakumullah subhanahu wa ta'ala bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi wa thalatha bikum ya ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insihi faqala mukhbiran wa amiran 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala imamil muwahhidin wa alamil muhtadin wa qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana habibillah wa rasulih wa aminihi ala wahyi wa tanzilih abil qasim sayyidina Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim wa ala alihi wa ashabihi an-nasirina li syari'atih wal muhtadina bihadih al muttabi'ina li sunnatih wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala anil khulafa'ir rasyidin a'immatil muhtadin sadatina dzawil qadri jali Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an ashabi Rasulillahi ajma'in wa azwajihi tahirin ummahatil mu'minin wa ahli baitihi tayyibin tahirin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma ij'alna bitadhkirika muntafi'in wa li kitabika wa sunnati rasulika muttabi'in wa ala ta'atika mustami'in wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Allahumma aslih ulatana wa umara'ana wa kulla man walaitahu syai'an min umurina wa umuril muslimin. Allahumma sur auratina wa amin rawatina wa ghazzir amtarana wa arkhis as'arana wa shfi mardana wa afi mubtalana warham mautana wa asli ahyana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru lahu 'ala ni'amihi yazidkum wastaghfiruh yaghfir lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.